Siapakah wanita cantik yang akan bisa membuatmu jatuh cinta pada pandangan pertama? So, Elena Des, siapakah penyihir yang lagi berkeliling di seluruh dunia untuk mengisi kisah diarinya menjadi sebuah buku seperti seseorang yang dia idolai? So, Elena Des. Oke, jadi episode kali ini bukan memuji kecantikan Elena, tapi nge-review episode 11, Majono Tabi-Tabi. Yo 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 yo, kembali lagi bersama gua teman-teman wibuku semuanya. Semoga teman-teman sehat ya, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan karena ini masih masa pandemi. Dan entahlah kenapa sekarang gua berubah jadi ada avatar-avatarnya gini, tapi avatarnya bener-bener agak halus men. Semoga gua dapat duit lebihan dan bikin VR beneran. Ini pakai sensor wajah lagi ya. Hahaha. Oke, seperti judul video, gue kali ini ingin membahas episode 11 Majono Tabi-Tabi. Dan yang ada di sebelah kiri gue, nah mungkin dari sebelah tempatmu sebelah kiri, jadi gue sebutnya sebelah kiri, aslinya mah dari tempat gue sebelah kanan. Ya gitu deh. Ya, jadi ini adalah sebuah cuplikan-cuplikan gambar yang gue ambil dari grup Facebook Majono Tabi-Tabi. Dan kenapa gue geraknya gini? Dah lah, gue turunin kepala gue dikit, asik gitu ya. Dan semua gambar-gambarnya dilisensikan langsung oleh pihak lisensor ya. Jadi apapun yang gue sampaikan di sini, gambar-gambar ini gue ambil sebagai penjelas aja dengan penggunaan wajar. Dan kita lanjut aja untuk review episode 11. Buat teman-teman yang nggak tahu, episode 11 ini melanjutkan kembali dari episode 10. Ya, di episode 10 itu kita menyadari banyak banget yang diceritakan sebuah flashback antara para bunda-bunda MILF kesayangan kita gitu. Ada Victorica. Bagi yang nggak tahu Victorica, Victorica adalah emaknya Elena. Nama asli emaknya Elena. Kalau di bukunya, dia tuh bernama Nike. Nah, sudah dapat kan siapa itu Victorica? Lalu ada Faula dan juga kok Faula? Ya benar sih, ada Faula dan juga satunya siapa gitu kalau di buku. Si Sheila itu nama panggilan di buku gue nggak tahu siapa. Intinya adalah menceritakan tentang Victorica, ibunya Elena, Fran, guru dari Elena, Sheila, guru dari saya. Jadi ternyata mereka berdua ini adalah saudara seperguruan gitu ya. Dan gurunya nggak lain adalah emaknya Elena sendiri. Walah pantes, anakmu ternyata jalur orang dalam, bu. Oke, kita lanjut aja. Jadi ketika di flashback episode 10, itu banyak sekali hal-hal yang dibahas ya. Seperti misi dari kedua orang ini, Sheila dan juga si Fran yang tidak akur. Lalu mereka akhirnya akur dalam sebuah misi yang diminta oleh Victorica sendiri. Dan ternyata episode 10 ini berlanjut lagi di episode 11. Dan di episode 11 ini bukan flashback, tapi diambil oleh real time story ya. Gebutnya gimana ya? Pokoknya kembali ke zamannya gitu lah. Kembali ke tokoh utamanya itu Elena. Awas lu ketuker antara Elena sama Victorica. Gagal lu jadi suaminya Elena lu. Oke, lanjut aja lagi Ken. Buat kalian-kalian yang sudah ngehalu, istri gue adalah Elena. Tapi lu harus tahu, Elena tuh istri gue bre. Ya, gak usah protes. Lanjut aja gitu kan. Oke, selepas itu mereka akhirnya datang ke sebuah negara. Gue lupa negaranya apa ya. Gue nyebutnya negeri Sodom lagi, cuman gara-gara kotak itu kebuka kan. Nah, di dalam situ saya memiliki misi untuk membawa sebuah, you know lah, sebuah kotak Pandora. Gue juga nggak tahu ini isinya apa, isinya surat utang atau apa, gue nggak tahu. Pas dibuka ternyata isinya gas. Gue nggak tahu ini isi dari kentut siapa, tapi ya bodo amat lah ya. Jadi di situ si Elena dan juga si saya ini bukan gue, saya ini nama orang. Ya udah kita lengkap aja, saya San. Itu bertukar tubuh. Nah, disinilah kisah-kisah lawak mereka dimulai ya kan. Yo, jadi di sini gue harus kasih tahu, ini episode 11 ceritanya dominasi diisi oleh lawakan-lawakan berkelas gitu. Lawakan berkelas tuh kayak gimana sih ya? Apa nonton APJ sekarang tuh juga termasuk lawakan berkelas pun aku juga tidak tahu gitu. Lantas dari situlah jadilah negeri yang gue maksud yang tidak ingat tadi, jadi negeri Sodom. Padahal nggak ada aneh-aneh pada situ ya. Padahal dari yang gue lihat ada anak kecil yang godain cewek dewasa lah, ada cewek loli yang godain om-om lah, ya ada juga anjing godain kucing, ada juga Nina atau adiknya saya godain kakaknya gitu. Ya macam-macam gitu. Jadi isi dari kotak ini tuh lebih ke acara lawak-lawakan ya, dan ceritanya tuh pun berakhir lawak gitu. Gue kira nanti akan ada battle action seperti episode 10 dan ternyata kagak gitu. Ya, tapi bagi gue ini sudah sangat menarik kali ya. Dan gue nggak nyangka juga Elena tuh bisa setangguh itu untuk melawan persekutuan antik ini, atau artik, atau cantik, atau apa gitu ya. Namanya pun gue nggak inget juga. Gue nih review tapi nggak ada nyari bahan ya, gini-gini amat deh ya. Ya, mari kita lupakan aja. Tapi di situ, gue penasaran kenapa jalan ceritanya tuh kok terasa cepat ya. Kalau episode 10 kan dilihatin tuh aksi-aksinya kayak gimana bertempur gitu. Tapi episode 11 ini
kagak diliatin aksi-aksinya. Nah, gue akhirnya mikir, mungkin gara-gara ini persekutuan jahat itu tidak lagi memiliki alat-alat canggih ya. Terakhir kali yang digunakan ketuanya itu alat untuk bertukar tubuh, tapi di situ Elena sedikit tersinggung kan, karena kata dia dikatain dungu gitu sama mereka, dan akhirnya bisa membuka kotak itu sendiri gitu, dan ternyata emang betul. Ya sedih banget lo Elena ya, tapi nggak apa-apa lah, lu tetap istri gua sampai kapanpun kok, anjay, gitu ya. Klimaksnya adalah ketika nanti Elena ketika telah menangkap pemimpin dari pasukan persekutuan jahat ini, datanglah para guru. Ya, guru yang dimaksud ini adalah Sheila dan juga Fran. Ternyata mereka membantu untuk menghabisi perkumpulan ini. Dan di situ sepertinya menurut gua pribadi, Elena tuh telah menyadari satu hal. Kalau sebenarnya Sheila dan juga Fran itu adalah dua orang murid yang diceritakan di buku petualangan Nike ya. Nike no Tabi-Tabi Nike of the Journey gitu ya. Semoga nanti dianimasikan ya. Season 2 juga boleh anjay. Nyeritain ibu mertua gue gitu. Gue seneng sekali kali ibu mertua gue diceritakan. Ya, di sini ceritanya pun sangat menarik lagi ya. Karena apa yang menarik atau adalah ketika nanti Elena mengatakan I see Teru itu suka cinta kita semua. Wah, bener-bener Elena ini kayaknya paham kiri gitu ya. Bentar. Kok ada Kang Nasgor di depan rumah gue ya? Lupakan aja Kang Nasgor yang baik hati itu mungkin hanya ingin mencari nafkah, oke? Bentar, tapi gue tetap penasaran, Bre. Gue takut nih, ada Kang Nasgor kayak gini nih. Oke, lupakan saja ya. Lantas, bagaimana sih pendapat gue tentang episode 11 yang sangat seru ini? Sudah pasti, gue terkesima dengan kualitas visualnya. Sepertinya kualitas visual dari ini studio tuh nggak ada penurunan sama sekali gitu. Dari episode awal sampai episode sekarang, kenapa dimanjakan terus gitu? Gue sebagai penonton ini bingung nih cari celah-celah jeleknya di mana gitu ya. Gak ada yang bisa dikritik gitu loh. Saking bagusnya, bingung cara ngekritik gitu ya. Bahkan ini bukan studio yang bener-bener mewah ya. C2C, gue aja baru kenal ketika bikin Majono Tabi-Tabi. But why ini? Apakah C2C ini ingin melampaui Mappa gitu ya? Sampai mau melampaui Mappa gitu. Mungkin melampaui tapi di genre yang beda ya. Biarkan aja Mappa itu menjadi studio ganas di genre action-action gitu. Dan C2C ini jadi studio ganas di genre slice of life gitu ya. Dan gue sangat menantikan lagi karya-karya berikutnya ya. Karena melihat karya dari Majono Tabi-Tabi ini sudah sangat excited banget gue. Dari episode awal sampai sekarang, itu kok kebagusan ini. Apa artinya ini? Apakah ini studio duitnya kebanyakan gitu? Apa ada raja minyak tiba-tiba nyumbang gitu? Gue nggak ngerti juga lah. Yang pasti, ini adalah sebuah kualitas visual yang memuaskan. Gue yakin lu pada setuju dengan apa yang gue maksudkan. Kalau kualitasnya sangat luar biasa. Tapi gue lihat ya, di grupnya Majono Tabi-Tabi itu, adminnya sendiri berkata kalau dia ada sedikit kecewa dengan cerita episode 11 ini. Harusnya di scene terakhir, ya gue ingat banget scene terakhir itu adalah pertemuan antara Fran dan juga Elena. Bukan pertemuan sih, mereka seperti ngopskui atau nongki gitu, tapi nongkinya di pinggir dermaga gitu, nggak ada kopi, nggak ada buku-buku ekonomi dan lain-lain kan, bukan anak senja ternyata. Tapi di situ mereka mengatakan kalau ya sepertinya Elena telah menyadari siapa itu Fran, siapa itu Sheila, dan siapa itu Nike alias Victorica. Dan dari buku yang dimaksud tuh kayaknya si Elena ini sudah sadar siapa yang menulis, siapa yang bikin, siapa tokohnya, siapa yang juga menerbitkan, dan siapa juga ini. Apanya yang siapa? Oke ya. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya perjalanan Elena itu masih sangat panjang ya. Dia ingin melanjutkan kisah-kisahnya itu sampai mungkin seperti bab ibu bukunya lah. Bab ibu bukunya apa coba artinya ya? Intinya adalah supaya nanti panjang halamannya itu atau jumlah halaman, jumlah bab, jumlah chapter, jumlah jilidnya itu kurang lebih sama kayak punya emaknya si Victorica ya. Dan itu adalah satu hal yang bagus. Jadi kita bisa melihat perjalanan Elena semakin jauh. Dan gue berharap cepat-cepat lah season 2 gitu. Padahal season 1-nya aja belum tamat gitu. Gue udah minta aneh-aneh season 2 gitu kan. Masa pandemi jangan terlalu banyak minta bre gitu ya. Lagi susah semua nih. Satu dunia susah bro. Nggak cuman dompet kau doang gitu. Oke, teman-temanku yang budiman, tuh teman-teman wibuku, sampai sini dulu video gue kali ini ya. Sorry banget gambarannya acak-acakan ya, karena kualitasnya pas-pasan. Malum lah, nyalon dari Facebook gitu kan. Bagi yang mau bergabung, link download Facebook Majono Tabi-Tabi Indonesia on description ya. Oke, sampai bertemu lagi dengan gue di video gue yang lain.